Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milah Anmadiah. Di belakang 097, saya dari kelas N. Di sini saya akan membahas mengenai bakteri dekomposer, yaitu bakteri Pseudomonas aeruginosa. Nah, baik. Jadi pemberian nama bakteri Pseudomonas aeruginosa ini memakai penamaan sistem binomial, di mana Pseudomonas aeruginosa ini memiliki klasifikasi, yaitu kingdomnya adalah Bacteria, filumnya Proteobacteria, kemudian kelasnya adalah Gamma Proteobacteria, ordonya adalah Pseudomonadales, familinya adalah Pseudomonadadaceae, kemudian genusnya adalah Pseudomonas, dan spesiesnya adalah Pseudomonas aeruginosa. Nah, ciri khas dari bakteri Pseudomonas aeruginosa sendiri ini adalah dia bersifat motil dan berbentuk batang dengan ukurannya sekitar 0,6 dikali 2 mikrometer. Bakteri aktif dan dapat muncul dalam bentuk tunggal, bentuk rantai pendek, seperti itu. Nah, kemudian dalam beberapa gitu ya mengenai ini dalam sebuah penelitian gitu ya, berbagai penelitian, salah satunya adalah Pseudomonas aeruginosa sebagai bakteri superior yang digunakan dan berhasil diisolasi dari lingkungan tercemar aluminium. Bakteri ini terbukti memiliki kemampuan yang andal dalam menurunkan konsentrasi beberapa metal dari air limbah, menurut beberapa penelitian yang lain juga seperti itu ya. Nah, berdasarkan landasan tersebut, penelitian yang terbaru ini didesain untuk melakukan penurunan konsentrasi aluminium dan air limbah serta analisis potensi recovery aluminium dari biomas yang dihasilkan pada proses treatment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bakteri ini mampu bertahan di kondisi lingkungan asam hingga pH-nya 5. Nah, Pseudomonas aeruginosa ini mampu mereduksi hingga 46% dari konsentrasi awal aluminium sebesar 50 mg per liternya. Dari proses removal tersebut, sebesar 34% aluminium dapat direcovery dari biomas yang didapatkan dari proses pengolahan limbah cair. Penelitian ini juga menitikberatkan pada pengaruh signifikan dari pemisahan biomas terhadap hasil recovery aluminium yang biasa diperoleh. Nah, hasil sebuah penelitian menunjukkan potensi baik dari bakteri Pseudomonas aeruginosa ini untuk digunakan sebagai agen pengolahan biologis untuk treatment air limbah yang mengandung aluminium. Nah, pada penelitian lain gitu ya, pada bakteri Pseudomonas aeruginosa ini digunakan juga untuk mengurangi kandungan fosfor dalam limbah cair rumah sakit seperti itu. Nah, pada pengolahan limbah cair rumah sakit, semakin banyak jumlah bakteri Pseudomonas aeruginosanya, maka semakin cepat penurunan kandungan fosfat dalam air limbah rumah sakit. Nah, perlakuan dengan penambahan 4 tabung reaksi Pseudomonas aeruginosa ini dapat menurunkan kandungan fosfat lebih cepat dalam 15 hari, dan Pseudomonas aeruginosa ini mampu menurunkan kandungan fosfat dalam limbah cair rumah sakit dengan persentase sebesar 47,30%. Pseudomonas aeruginosa dalam penelitian lain gitu ya, diperoleh dari lokasi terkontaminasi minyak bumi di lokasi Benakat, yang menunjukkan kemampuannya dalam mendegradasi sludge, minyak mentah, dan turunan minyak bumi lainnya. Pseudomonas aeruginosa mampu tumbuh baik pada ketiga substrat hidrokarbon, yaitu heksadekana, solar, dan pelumas.
Dari hasil pengukuran presentasi biodegradasi diketahui bahwa Pseudomonas aeruginosa mampu mendegradasi hidrokarbon hingga mencapai 35,15% pada solar dan 19,16% pada heksadekana dalam masa inkubasi selama 21 hari. Hal ini menunjukkan bahwa isolat bakteri Pseudomonas aeruginosa berpotensi untuk digunakan dalam upaya bioremediasi lingkungan akibat pencemaran hidrokarbon. Dari uraian di atas diketahui bahwa yang dominan dapat bertahan hidup dalam peningkatan konsentrasi hidrokarbon adalah beberapa bakteri gitu ya. Terdapat beberapa bakteri yang disebutkan sebelumnya seperti Bacillus cereus dan tentunya Pseudomonas aeruginosa yang merupakan bakteri berpotensi besar untuk mendegradasi berbagai komponen hidrokarbon dikembangkan dalam upaya bioremediasi lingkungan. Nah, kemudian pada contoh lain ada juga bakteri Pseudomonas ini dilakukan untuk menguraikan sampah gitu ya. Nah, seperti yang kita tahu gitu ya, sampah merupakan buangan yang sudah tidak terpakai lagi atau nilai gunanya sudah tidak ada lagi. Nah, sampah ini adalah salah satu permasalahan lingkungan seperti gangguan estetika dan gangguan kesehatan bagi makhluk hidup yang memiliki efek yang cukup serius bagi lingkungan. Nah, salah satu jenis sampah yang sulit diuraikan adalah sampah plastik kemasan atau kantung plastik kresek. Ada sekitar 40% produk yang berbahan dasar plastik sekali pakai yang perlu penindakan lebih lanjut. Nah, seperti yang kita tahu gitu ya, sampah terbanyak gitu ya di dunia ini, di Indonesia lebih tepatnya. Nah, ini adalah paling banyak adalah sampah sedotan gitu ya, di mana sedotan ini terbuat dari plastik seperti itu. Nah, dampak yang ditimbulkan dari plastik ini kebanyakan bersifat merugikan bagi lingkungan gitu, dikarenakan sifatnya yang sulit terurai di lingkungan dan dapat menyebabkan penurunan kesuburan tanah serta dapat mencemari sumber mata air bawah tanah. Nah, kemudian penanganan sampah plastik ini secara konvensional saat ini adalah dengan cara dibakar gitu ya. Pengolahan sampah saat ini dapat membentuk gas karbon sebagai hasil pembakaran sampah plastik yang membahayakan bagi kesehatan, terutama pernafasan. Metode lain dalam penanganan sampah plastik saat ini yang sedang diteliti adalah dengan metode biodegradasi yang dilakukan dengan bantuan bakteri pengurai komponen ikatan penyusun plastik. Metode biodegradasi dipilih sebagai penanganan masalah sampah plastik kresek karena sifatnya yang ramah lingkungan. Seperti itu. Nah, biodegradasi plastik dengan menggunakan mikroorganisme yang paling sering dilakukan adalah penggunaan bakteri sebagai sumber mikroorganisme pendegradasi plastik. Nah, salah satu bakterinya ini adalah Pseudomonas sp gitu ya. Yang yaitu adalah Pseudomonas aeruginosa seperti itu. Nah, Pseudomonas aeruginosa ini memiliki peran penting dalam proses biodegradasi sebagai berbagai macam polimer antara lain senyap pestisida dan xenobiotik. Nah, Pseudomonas ini menghasilkan beberapa enzim yang berperan dalam biodegradasi seperti lipase, serina, hidrolase, dan esterase. Sebagai anggota lain dari genus Pseudomonas aeruginosa adalah bakteri hidup bebas. Nah, seperti anggota lain gitu ya dari genus Pseudomonas. Nah, Pseudomonas aeruginosa ini adalah bakteri yang hidup bebas, umumnya ditemukan di dalam tanah dan air. Nah, biodegradasi yang dilakukan dengan menggunakan Pseudomonas aeruginosa ini dapat terjadi karena dihasilkan enzim serina, hidrolase, lipase, dan esterase sehingga dapat memecah ikatan karbon pada struktur penyusun plastik. Nah, kemampuan bakteri akan menurun ketika sudah mencapai fase stasioner dikarenakan persaingan antar bakteri meningkat. Nah, penambahan, sampai situ ya. Pseudomonas aeruginosa ini juga dapat dipacu gitu ya pertumbuhannya dengan menambahkan monosodium glutamat.
gitu, sehingga mampu meningkatkan ukuran sel bakteri sehingga efektivitas bakteri dalam mendegradasi plastik kresek hitam ini ya, atau tadi sedotan ini dapat meningkat pula. Maka dari itu, nah pada penelitian yang ini gitu ya, pada penelitian pendegradasi Pseudomonas sebagai pendegradasi plastik digunakan juga monosodium glutamat sebagai pemicu gitu untuk pembesaran sel bakteri Pseudomonas aeruginosa ini. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.